Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Abi Kustama, mahasiswa PPG Transformasi Berdua tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25013170621. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Tinjau 03 pada kelas 3 dengan tema bab 4, Aku Bangga Mampu Berpuasa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dulu. Kita awali dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Zensi, ayo dipimpin ke depan. Dan anak, selanjutnya mari kita pembiasaan membaca surat pendek. Ya, ini apa? Membaca surat pendek dari surat An-Nas atau Al-Ikhlas seperti ya. Kita lihat dari surat Allah. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Siapa yang sudah sarapan? Sudah semua? Sudah. Karena nanti ada MDG ya, segala sarapannya bersama-sama. Coba tadi siapa yang sholat subuh berjamaah? Alhamdulillah. Dan anak, kita hari ini akan mempelajari bersama tentang puasa Ramadan. Nah, sebenarnya Pak Abi absen dulu ya. Agista, Delivia, Diaje, Intan, Muhammad Altaf. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Dan anak, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi atau kemarin Senin, siapa yang puasa sunat? Ada? Yuk, tokoh anak
Kamu melihat apa kalian? Buka bersama. Terus ini ada banyak orang kan nih? Ini siapanya? Ustaz. Dan keluarga loh ini. Ayah ini. Ini. Kakak ini. Adik yang pertama kedua ini. Ini apa anak-anak? Ini ada daging. Ini gorengan. Ini es teh jumbo. Dan banyak sekali makanan hidangan di sini. Jadi mereka rasakan apa ini? Berbuka puasa. Jadi keluarga ini melaksanakan buka bersama. Ya, berbuka puasa secara bersama. Coba untuk kalian, buka puasa itu rasanya bagaimana? Menyenangkan bukan? Menyenangkan? Menyenangkan enggak? Apa yang kamu rasakan ketika buka puasa? Yang kamu rasakan ketika buka puasa apa? Es. Rasanya gimana buka puasa itu? Enak. Apalagi selain enak? Seger. Apalagi? Lezat. Apalagi? Senang nggak kamu? Senang. Masukkan menyenangkan Pak buka puasa itu, ya kan? Nah, itu namanya buka puasa. Lalu, tanya Pak Abi, puasa itu buka puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, mengapa sih kita melaksanakan puasa Ramadan? Biar menahan apalagi? Melatih kesabaran. Apalagi? Menahan amarah. Apalagi? Menahan lapar atau menahan hawa nafsu. Apalagi? Nah, kita di bulan puasa tidak boleh yang demikian tadi. Kenapa? Karena semua itu harus dihentikan dulu, stop dulu, karena kita lagi berpuasa. Nah, anak-anak, lalu mengapa kita harus menjalankan puasa? Kenapa kita harus puasa? Enggak, perintah Allah untuk menjadi hamba ya, la'alakum tattaqun. Jadi hamba ya, la'alakum tattaqun. Jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan daripada berpuasa. Nah, selanjutnya Ramadan enak enggak? Siapa yang pernah berpuasa? Alhamdulillah. Puasa apa nih? Puasa harian, puasa sekali betul. Alhamdulillah. Lalu anak-anak, Pak Abi akan sampaikan, Pak, kenapa sih kita harus menjalankan puasa? Tujuan belajar ini apa? Ya, ini ada Pak Abi ya. Apa itu puasa? Puasa menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga matahari terbenam atau maghrib. Puasa wajib dilakukan sama bulan Ramadan karena sifatnya puasa Ramadan. Nah, apa dasarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar kita semuanya paham tentang makna puasa Ramadan sehingga kita menyadari bahwasanya puasa itu penting sekali dan merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan belajar kita yakni apa? Kita harus memahami apa itu puasa Ramadan dan bagaimana caranya kita melaksanakannya. Maka semua itu harus kita kaji bersama. Berikutnya, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sikap sabar dan menyerahkan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa. Berikutnya, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan tepat, ya, dengan benar. Kemudian membuat bagian tentang ketentuan puasa dengan tepat dapat menjelaskan puasa Ramadan. Hikmah puasanya apa? Manfaat puasanya apa? Syarat-syaratnya puasa apa? Sehingga semuanya itu kita dapat memahami dan melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar sesuai di dalam syariat Islam. Saya ada tanya enggak? Ya. Puasa itu apa sih Pak? Menahan diri dari hawa nafsu, makan minum, kemudian dan menghindari dari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya, tadi Pak Adi tanya apa saja sih yang dipersiapkan untuk bulan Ramadan? Bisa jawab. Apa saja yang dipersiapkan di bulan suci Ramadan? Menahan yang dipersiapkan di sebelum bulan suci Ramadan. Ayo apa saja? Fisiknya, terus mulai menahan amarah, terus apa? Mempersiapkan kesehatan atau fisik biar mental untuk menjalankan atau menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu siapa yang tahu syarat wajib puasa? Baik, lagi Islam. Suci dari hadas dan najis. Lagi. Apa? Saya? Tidak berpacaran, tidak masuk dalam syarat wajib puasa, tapi itu membatalkan puasa. Rusak pahala puasa. Apalagi mampu ini baik dari fisik maupun akal. Akal orang gila puasa enggak? Tidak wajib puasa, biasa aja sholat tidak wajib. Kalau puasa berarti berikutnya apa? Kenapa niat puasa dilakukan di malam hari? Ayo. Kenapa niat puasa dilakukan di malam hari? Kenapa enggak paginya, siangnya, atau sorenya itu? Karena mau berbuka. Tepat. Apalagi dok? Coba. Pertanyaannya, mengapa sih niat puasa dilakukan di malam hari? Tahu?
puasa itu dilaksanakan di malam hari karena apa? Karena kita baru melaksanakan sahurnya di malam hari. Tidak ada sahur di pagi dan siang hari, pasti malam hari. Boleh habis isya, habis tarawih, kalian langsung makan, diniatkan sahur, boleh Pak, boleh. Langsung niat puasa, boleh. Atau bisa di jam 3 malam, boleh. Ada batasannya. Ketika apa? Al-insya. Kalau dengan suara itu berhenti makan atau tambah makan? Berhenti menambah makanan. Jadi kalau makanannya masih, minumnya masih, kok sudah insya, tetap dilanjutkan, dihabiskan dulu, tapi nggak boleh nambah. Jadi boleh melanjutkan makanan atau minumannya belum habis, namun nggak boleh menambah porsi. Kalau askari sudah makan, ya kan? Sudah insya nih, al-insya, al-insya, al-insya. Askar, ayamnya masih utuh, berarti boleh dihabiskan. Tapi askar ambil lagi, akan tidak boleh. Harus hanya boleh menghabiskan makanan yang belum dimakan atau dingin, atau Mikaela eskalanya belum dingin, maka dihabiskan dulu. Saat batasannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu baru harus berhenti. Kalau sudah ada, biasanya sebelum ada subuh ada takbir kan? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Ya kan? Udah selesai itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nggak boleh. Udah kaget, segera gosok gigi, sudah mulai puasa. Paham? Pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang kalian anak-anak membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Pak Adi akan berikan satu kertas, nanti diisi bersama-sama dengan kelompoknya, berdiskusi. Ini, yuk, kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Tugasnya cari dalil Al-Quran tentang puasa. Ayo, ada di buku, yuk dicari bersama-sama dengan kelompoknya. Tugas pertama itu nanti dibagi sama temennya ya. Berikutnya, kalian resume atau ringkas pengertian puasa. Ya, terus dulu tugasnya. 1. Mencari atau menulis dalil Al-Quran. 2. Menulis dalil Al-Quran. 2. Pengertian puasa. Ya. 3. Syarat wajib puasa. 3.
3 syarat wajib dan sah puasa. Ya. 4 rukun puasa. 4 rukun puasa. Syarat wajib dan sah puasa. 3 rukun puasa. Rukun puasa. Sudah? Yang keempat, 3 rukun puasa. Ya. Yuk diskusikan dengan kelompok masing-masing. Sudah? Oh, belajar mendiskusikan bersama, dicari dari Al-Qur'annya. Oh, dicari bersama. Dalam puasa dicari semuanya disebutkan. Sebutkan. Baik anak-anak, setelah kita selesai diskusi, dalam diskusi tadi kalian sudah mendapatkan atau mengetahui tentang pengertian puasa, dalil puasa, kemudian syarat wajib dan sah puasa, ada rukun puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Coba sampai sini, Pak Abi tanya dulu. Ada yang tanyakan enggak? Kalau tidak ada? Ada hal-hal yang ingin kalian masih bingung enggak? Gitu ya? Ya, masih. Mungkin apa? Halal? Dari puasa? Kapan? Apa? Puasa Ramadan itu dilaksanakan 1 tahun sekali, dan itu pengumumannya dengan ru'yatul hilal atau dengan ru'yah. Jadi ada tahapan menentukan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, sehingga ini harus kita pahami, karena puasa Ramadan itu ada waktunya, dan kita sebagai warga negara Indonesia mengikuti ketentuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ini apa? Kementerian Agama. Biasanya kalau di bulan puasa itu kalian kan melihat TV toh? Pasti ada sidang isbat toh? Nah, di sidang isbat itu kalian melihat ada orang yang teropong-teropong ada toh? Ada orang yang teropong bulan, melihat bulan. Itu untuk menentukan puasa Ramadan jatuhnya dari apa ya? Paham? Nah, jadi yuk kita ikuti, pahami bersama bahwasanya pentingnya bulan suci Ramadan. Puasa itu sangat penting sekali. Nah,
Dasarnya apa? Tadi dengan Mas Gavin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguhnya itu dalil perintah puasa di bulan suci Ramadan. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah dahulu langsung menyebut orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti diwajibkan atau sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa Ramadan itu adalah membentuk karakter menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun. Pertanyaan lagi? Yuk, kita akan mendemonstrasikan. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, maju depan. Semua kelompok maju depan. Ini persiapan kelompok 2 ya. Yuk, bergeser. Rapat. Yuk, yang lainnya mendengarkan. Ya, coba kelompok 1 demonstrasikan, lihat, lafaz, laksanakan puasa Ramadan. Yuk, bersama. 1, 2, 3. Birrahman. Soma. Doa buka puasa. Coba yang lain menyimak ya. Yuk, kita mulai. Membatalkan puasa yang berlebihan. Tadi apa? Jasmani. Ini apa jasmani? Apa semuanya? Makan minum dengan sengaja. Pak, kalau saya nggak sengaja bagaimana? Nggak sengaja, nggak sadar, minum nih. Dulu, astagfirullahaladzim, aku puasa. Batal. Tapi kalau sudah sadar, aku puasa. Enak, kan? Nah itulah yang batal puasa. Ya. Sama juga dengan Bunda di rumah. Kalau masak, mencicipi, batal nggak? Tidak. Tapi hukumnya makruh. Ya. Kalau mencicipinya di depan tidak boleh. Nggak ditelan. Jadi setelah dikit, oh ini kurang asin, kurang manis. Dipindahkan, selesai. Jangan ditelan atau telan. Enak, nah itu batal karena sesuatu masuk di dalam tenggorokan. Baik, muntah. Kalau muntah tidak sengaja dan fisiknya tubuh masih kuat,
kuasa tubuhnya, fisiknya, maka harus dibatalkan. Dan terakhir tadi tadi sebutkan sama pelangi pacaran. Zahid tadi pacaran ya, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena hawa nafsu birahi. Yang bersetubuh di siang hari di bulan suci Ramadan hukumnya dosa. Ya, dosa besar. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, anak-anak, setelah sampai demonstrasi, berdiskusi sampai saat ini atau sampai dalam fase ini, kira-kira apa pentingnya puasa buat kalian? Mas Askar, apa pentingnya puasa buat kalian? Puasa penting nggak sih? Penting. Kenapa penting? Perintah Allah untuk menjadi hamba yang menjadi hamba yang taat, maka harus taat di perintah Allah. Apalagi manfaat puasa untuk tubuh kita bagus gak? Langit. Manfaat tubuh kita untuk puasa bagus gak? Bagus untuk kesehatan toh? Ya. Dan dapat melatih fisik, melatih hati menjadi hamba Allah yang la'alakum tattaqun dan sekat jasmani maupun rohani. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai refleksi ya, yang coba sampaikan selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal yang sudah kami siapkan. Yuk, dibuku tugas masing-masing. Yuk, silakan mengerjakan soal pilihan ganda yang ada di layar ini. Kerjakan dengan baik pilihan gandanya dan isinya. Ya. Baik anak-anak, setelah kita selesai mengerjakan, ya, kalian mengerjakan lembar soal atau soal pilihan ganda dan isai yang sudah Pak berikan. Selanjutnya mari kita tadi sebagai bahan refleksi ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup materi kita teman kita hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama bahwa hikmah puasa di bulan suci Ramadan adalah ada manfaatnya. Yang pertama harus spiritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menghapus dosa-dosa kecil. Tiga, melatih kesabaran dan apa nih? Dan ayo. Melatih kesabaran dan keikhlasan diri dalam diri kita dan jiwa kita. Berikutnya, membentuk karakter mulia, disiplin tepat waktu, sahur dan berbuka. Melalui sahur dan berbuka kita menjadi disiplin tepat waktu. Jujur tidak makan atau minum sembunyi. Jadi kita empati, merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Jadi puasa itu kita itu menempatkan diri menjadi hamba Allah yang kekurangan. Kita bersyukurlah kita sudah serba mampu. Alhamdulillah. Untuk kesehatan, membersihkan tubuh dari racun. Nah, tadi saya sampaikan ke Zain ya. Melatih pola makan yang sehat. Karena kalau kebanyakan es, kalau buka puasa menjadi batuk pilek. Gorengnya juga batuk pilek kebanyakan, sehingga kita secara otomatis mengontrol diri. Oh, ini makanan yang sehat. Oh, ini makanan yang tidak sehat. Memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan tubuh. Karena kalau kita menggunakan terus-menerus pencernaan kita, maka itu dapat menyebabkan
akan menyebabkan penyakit, timbul penyakit karena saya tidak pernah istirahat. Biasanya kesalahan di mana? Di bagian liver atau hati. Nah, jadi jangan digadah. Kalau digadah nanti hatinya rusak. Harus dijamin. Baik anak-anak, saya sudah pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sebagai tugas atau tidak lanjut dari materi ini, nanti kalian kerjakan lembar kerja yang akan kalian bagikan sebagai tugas rumah, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali tentang bab puasa dan tugas terkait dengan tugas yang diberikan. Saya pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa bersama-sama. Yuk kita menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi dan jaya, sampai air menutup mata. Yuk Mbak Zerizi memimpin doa. Baca. Semuanya sikap berdoa. Mereka bagi sampaikan, sudah membawakan barokah ilmunya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu minggu depan. Saya doa afiat ya. Baik, kemudian dari Pak Abi, Wassalamualaikum.